Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan membahas bagaimana cara melakukan analisis regresi logistik dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS, yang mana merupakan salah satu materi dari mata kuliah Ekonometrika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonometrika, mahasiswa jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman yang beranggotakan Siva Amalia Nasis dengan NIM A1A 0200008. Nispi Maulidah dengan NIM A1A 0200018. Dan saya sendiri Alvarino Zanuba Farhan dengan NIM A1A 0200080. Sebelum memasuki praktiknya, terlebih dahulu kita akan membahas sedikit penjelasan terkait konsep analisis regresi logistik itu sendiri. Dalam sebuah model regresi yang terbentuk, terkadang tidak semua variabel itu variabel bebas maupun variabel terikat yang bersifat kuantitatif. Ada kalanya suatu variabel bersifat kualitatif seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan dan pendidikan, dan lain sebagainya. Jenis variabel tersebut memiliki skala nominal di mana untuk melakukan suatu analisis regresi linear asumsinya tidak terpenuhi karena untuk regresi linear minimal data memiliki skala interval atau rasio. Apabila variabel terikat memiliki skala nominal, maka untuk menganalisis model regresi tersebut menggunakan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan suatu alat untuk memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi atau variabel biner, di mana atributnya terdiri dari dua, misalnya besar dan kecil, baik dan buruk, atau berhasil dan gagal. Dan kita lanjut ke kasus atau contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna atau masyarakat. Kualitas pelayanan publik diteliti melalui uji variabel daya tanggap sebagai X1 dan empati sebagai X2. Kepuasan penggunaan layanan atau Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy di mana jika responden menjawab puas maka kita beri skor 1 dan jika menjawab tidak puas kita beri skor 0. Kemudian kita akan melakukan analisis regresi soal tersebut dengan aplikasi IBM SPSS. Pada saat pertama dibuka, kita akan ke bagian variable view terlebih dahulu untuk memberikan nama X1, X2, dan Y. Kemudian pada bagian desimal, kita akan ubah angka desimal menjadi 0. Pada bagian label, X1 akan diberi label daya tanggap, X2 diberi empati, dan Y kepuasan penggunaan layanan. Pada bagian value, kita akan memberikan 0 sebagai jawaban dari tidak puas, dan 1 untuk jawaban puas. Begitupun untuk X2. Kemudian kita akan klik data view. Data ini merupakan data dari soal tersebut. Kemudian kita akan klik analyze, regression, binary logistik. Pada bagian dependent, variabel Y akan dimasukkan ke sini dan sisanya akan ke bagian covariate. Kemudian pada bagian save, kita akan memilih opsi probability, group membership, unstandardized, dan studentized. Kemudian pada bagian option, kita akan memilih classification plots, Hosmer, Lemeshow, goodness of fit, case-wise listing of residual dengan outer lines outside 2, correlation of estimates, dan iteration history, C for EXP B dengan angka 95%. Kemudian untuk display tetap di bagian default, probability stepwise akan di default. Semuanya akan di default. Kemudian kita klik continue dan klik OK.
Berikut merupakan hasil dari uji regresi logistik. Selanjutnya yaitu hasil dan interpretasi. Pertama yaitu menilai kecocokan model. Tabel yang pertama yang akan diinterpretasikan yaitu tabel Hosmer and Lemesholt test. Tujuannya untuk menilai kecocokan model. Nah, jika di regresi linier sama dengan uji F. Untuk hipotesisnya sendiri, HO, model yang terbentuk cocok dengan data pengamatan. HA, model yang terbentuk tidak cocok dengan data pengamatan. Dari hipotesis di atas, maka kita tentunya tidak bisa menolak HO, supaya model yang terbentuk bisa cocok dengan data pengamatan. Nah, selanjutnya untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi Hosmer and Lemesholt test lebih besar dari alfa sebesar 0,05, maka HO diterima. Jika nilai signifikasi Hosmer and Lemesholt test kurang dari alfa sebesar 0,05, maka HO ditolak. Nah, dari tabel output SPSS Hosmer and Lemesholt test di atas, terlihat bahwa nilai signifikasi sebesar 0,264, lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,05, maka HO diterima. Nah, artinya model yang terbentuk itu sudah cocok dengan data pengamatan. Sehingga model regresi logistik ini layak digunakan dalam tahap lebih lanjut. Kemudian, tabel yang akan kita interpretasikan selanjutnya adalah tabel iteration history dan tabel model summary. Nah, pada tabel output SPSS iteration history terlihat bahwa nilai min 2 likelihood sebesar 69,235, sedangkan pada tabel model summary sebesar 51,362. Nah, terlihat bahwa nilai min 2 likelihood mengalami penurunan dari step 0 sebesar 69,235 ke step 1 sebesar 51,362 pada model summary. Artinya, model regresi logistik yang terbentuk lebih baik. Nah, terlihat pula pada tabel output SPSS model summary, nilai Nagelkirkel R-square sebesar 0,401. Artinya, besaran pengaruh dari variabel bebas daya tanggap dan empati terhadap variabel terikat kepuasan penggunaan layanan adalah sebesar 40,1%, sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain di luar model yang diteliti. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat persamaan regresi dengan melihat output tabel variables in the equation. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, di mana Y di sini adalah KPL atau kepuasan penggunaan layanan, sama dengan nilai konstantanya adalah negatif 23,966 ditambah dengan nilai koefisien regresi X1-nya sebesar 0,533 ditambah dengan nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,069. Untuk tafsiran regresi logistik dengan pendekatan probabilitas, yaitu untuk nilai negatif, probabilitasnya dianggap 0. Lalu untuk nilai positif lebih dari 1, probabilitasnya dianggap 1. Sedangkan untuk nilai positif antara 0 sampai dengan 1, probabilitasnya disesuaikan dengan angka perolehan tersebut. Sehingga dari persamaan regresi tersebut, dapat dilakukan analisis, yaitu untuk konstanta sebesar negatif 23,966, berarti apabila empati dan daya tanggap rendah,
maka kepuasan penggunaan layanan juga akan rendah. Catatannya adalah konstanta bernilai negatif, maka probabilitas dianggap 0. Lalu nilai koefisien regresi variabel empati adalah sebesar 0,533. Ini bernilai positif, berarti setiap terjadi peningkatan empati, maka akan memungkinkan terjadinya peningkatan kepuasan penggunaan layanan. Nilai probabilitasnya adalah 0,533. Lalu nilai koefisien regresi variabel daya tanggap sebesar 0,069. Ini juga bernilai positif. Berarti setiap terjadi peningkatan daya tanggap, maka ada kemungkinan akan terjadinya peningkatan kepuasan penggunaan layanan. Probabilitasnya adalah sebesar 0,069. Lalu selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H1, empati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penggunaan layanan. H2, daya tanggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penggunaan layanan. Dengan dasar pengambilan keputusannya yaitu, jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa atau 0,05, maka variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa atau 0,05, maka variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Sehingga untuk uji hipotesis 1, berdasarkan tabel variables in the equation, dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel empati atau X1 adalah sebesar 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai alfa penelitian, yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05. Artinya secara parsial, empati mempengaruhi secara signifikan kepuasan penggunaan layanan. Lalu untuk uji hipotesis 2, berdasarkan tabel variables in the equation, dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel daya tanggap atau X2 adalah sebesar 0,754. Nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa penelitian, yaitu 0,754 lebih besar dari 0,05. Artinya, secara parsial, daya tanggap tidak mempengaruhi secara signifikan kepuasan penggunaan layanan. Baik, demikian penjelasan dari pengujian analisis regresi logistik. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.